penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairnisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah, Inbank, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dan ikatan persaudaraan, dan sungguh merugilah yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat adik-adik semua? Masih. Oke, ya. Pertama, syukur ya kepada Allah yang memberikan kita kesehatan, usia muda, kemampuan ya, sehingga bisa memberikan kontribusi yang optimal. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada inspirator kita yang bahkan di akhir ayatnya beliau mengatakan matku. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita ya, ayah kita, ibu kita. Semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan kemudian baik kedua orang tua kita. Jadi adik-adik, pertama salam hormat saya juga Ustaz Winarko, lalu rekan-rekan semua ya, Mas Rijal sahabat saya, dan Ustadz Ustazah dari PPDU yang sudah memberikan kesempatan ya. Jadi hari ini adik-adik, saya akan cerita, saya mau di sini ya, biar nggak terlalu silau ya. Oke, saya akan cerita gimana, iya sama aja ya, ya situ kayaknya. Saya akan cerita gimana adik-adik bisa mencapai prestasi lebih dari yang saya capai ya. Next. Saya mau tanya dulu, ini contoh, uang membahagiakan nggak adik-adik? Ya, apalagi cewek sekarang, awal sekarang matre-matre, betul? Enggak, nggak bisa buktikan deh. Kalau ada dua laki-laki, alifnya sama, pinternya sama, baiknya sama, gantengnya sama, satu kaya satu enggak, mau taruh sama yang mana? Nggak usah dijawab ya. Para pria sudah tahu jawabannya. Tapi ini buktinya adik-adik. Lee Hyun Hyung, ahli waris keluarga Samsung, sahamnya 1,73 triliun, kaya, cantik, tapi usia 26 tahun dia bunuh diri. Next. Dan kenapa materi ini penting? Baikkan 87% mahasiswa itu salah jurusan. Saya punya teman kuliah di kedokteran, dia tahun pertama pulang adik-adiknya, padahal masuknya itu habis ratusan juta ketika itu. Dan bayangkan kalau nanti ada di antara kita yang kuliah ya bertahun-tahun, lalu misalkan di tempat yang tidak kita sukai ya, akhirnya akan memberikan nah bayangkan kalau kamu kuliah tapi kamu nggak suka ya, kan menghabiskan bertahun-tahun usia, waktu, sumber daya di tempat yang tidak digunakan di kemudian hari. Next.
Termasuk ini penting nggak sih sekolah, kuliah? Ada kok lulusan SD yang berhasil, orang-orang bilang gitu kadang-kadang kan. Ini buktinya adik-adik. Semakin tinggi tingkat pendidikan kamu, semakin besar potensi pendapatan kamu di kemudian hari. Ya kan? Semakin tinggi tingkat pendidikan kamu, semakin rendah angka penganggurannya di kemudian hari. Next again please. Nah, jadi saya mau cerita hal pertama ya adik-adik ya, yang perlu adik-adik lakukan, yaitu satu, menemukan potensi diri kamu. Ada dua teori yang bisa kamu pakai. Next. Yang pertama itu dari Harvard University, namanya Tal Ben Shahar. Dia bilang kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa. Kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa, kamu kerjakan tiga hal ini: pleasure, strength, meaning. Sesuatu yang kamu sukai, kuasai, dan bermanfaat ya. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get partner up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Next. Dan yang kedua ini Ikigai. Ikigai ini teori paling populer kedua di Jepang. Dia lihatnya 4 hal: what you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. Sesuatu yang kamu sukai, kuasai, dibutuhkan dunia dan menghasilkan. Buktinya Pak Dr. Gamal, saya suka 3 hal adik-adik ya. Saya suka inovasi kesehatan, wirausaha sosial, dan saya suka inspire youth people to create an impact. Nah akhirnya saya buat next, ketika saya ingin jadi inspirator, saya datang ke ruangan dosen saya bilang, dok saya ingin jadi inspirator kayak dokter. Sampai saya terbawa mimpi, bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Предприниматель Гамаль Bin Said, Индонезия. Финалист шоу «Народный артист» и «Голос» Александр Тонаев. We want to give freedom from fear and pain because we believe that hope is good. People still need hope. Our work is not finished. We still have a big job to do. Jadi saya bukan nari atau nyanyi adik-adik ya, tapi berbagi inspirasi di hadapan 25.000 orang dari 150 negara ketika itu. Next. Dan jadi itu poin pertama saya. Hal pertama yang harus kamu lakukan sekarang itu menemukan potensi diri kamu. Potensi kamu di mana? Cari tahu itu, lalu fokus ya. Kamu kerjakan itu mulai sekarang. Dan yang kedua, jadi kenapa passion itu penting? Saya yakin Allah itu kasih rahmat ke kamu semua. Dikasih rahmat Allah, ada yang jadi seorang akademisi, ada yang jadi ahli fikih, ahli ekonomi. Tapi bayangkan, karena kamu nggak pakai itu kerjakan hal lain yang tidak kamu kuasai atau sukai. Dan yang kedua, kami buat perusahaan yayasan untuk bantu warga kurang mampu supaya bisa berobat ya. Next. Dan ini gak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya adik-adik ya sama saya. Diapresiasi berbagai negara dunia. Jadi alhamdulillah bahkan di benua Amerika itu 3 negara sudah support kami ya, Amerika Serikat, Peru, dan Meksiko ya. Mau tahu cara instannya meraih itu adik-adik? Mau atau mau banget? Nggak ada cara instannya ya. Jadi malazatu ila ba'da ta'ab, tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kalau kamu nyaman, kamu nggak akan tumbuh. Jadi selagi muda, tempah diri dengan tugas pekerjaan berat, tempah terus tanpa henti. Karena kau akan terpukul, terpuruk, telak dan menyakitkan. Tapi berjalannya waktu kau akan menyadari bahwa semua yang kau lalui itu membuatmu matang, kokoh, tenang, tangguh, membuatmu melompat jauh lebih tinggi ya, lebih dari yang kau dan orang-orang bayangkan. Dan kami bersyukur Raja Charles, lalu John Kerry ya, Sekretaris Negara Amerika Serikat, next termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin ya, itu memberikan apresiasi dan dukungan. Hikmahnya apa adik-adik? Jadi saya tinggal di kota Malang ya, sama seperti kamu ya, Aremania ya. Ini ada bonek nih. Oh, ada bonek ya, atau Persija. Jadi sama kayak kamu, mungkin sebagian dari kamu tinggal di Malang. Tapi saya bersyukur akhirnya mendapatkan apresiasi ya. Apa hikmahnya? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Next. Nah jadi kalau nilai ini keluar, apa yang kamu lakukan?
remedi, perbaiki. Pesan saya fokus on your strength, not your weakness. It's okay kamu perbaiki apa yang kurang, tapi yang paling penting kamu temukan apa yang kamu paling unggul ya. Next, cinta apa yang kau kerjakan? Kata Ibnul Qayyim itu, dan apakah bekerja dengan rasa cinta itu ibarat menenun sebuah kain yang benangnya ditarik dari jantungmu, seolah-olah kekasihmu lah yang akan mengenakan kain itu. Jika seseorang terpanggil menjadi tukang sapu, maka dia seharusnya menyapu seperti Michelangelo melukis. Beethoven memainkan komposisi musiknya dan Shakespeare menuliskan puisinya. Dia seharusnya menyapu jalan dengan begitu baik sehingga seluruh penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak sambil berkata, di sini telah hidup seorang penyapu jalan yang menjalankan tugasnya dengan begitu baik. Next. Dan yang kedua apa? Harus mau sorrow, suffering. Next. Ini contohnya ya. If you stay in your comfort zone, then where are you fail? Kalau kamu di tempat yang nyaman, di situ kamu gagal. So start putting some pressure on yourself. Jadi berikan tekanan buat diri kita ya. Next, you have idea. Kamu punya ide. But everyone has an idea. Tapi setiap orang juga punya ide. Saya itu ketemu ratusan orang yang bilang saya punya ide kayak dokter Gamal, saya ingin jadi inspirator kayak dokter Gamal gitu. Jadi ide tanpa eksekusi itu halusinasi ya. Ya, itu menjadi klise, menjadi sesuatu yang tidak berguna. Jadi you have idea but everyone has an idea. Kamu punya ide tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Jadi tentang kemampuan kamu eksekusi ini, kamu ingin attracting other people to help you work on your idea dan menarik orang lain untuk membantu kamu mewujudkan diri kamu. So stay focused, don't talk what you are gonna do, don't criticize somebody as what they are not doing. Go for it now. Ini berhasil apa gagal adik-adik? Ini gagal sebetulnya ya. Tapi buat gagal di sini panjang. Saya waktu itu harus menang di Indonesia. Dari Indonesia ke Thailand. Menang di Thailand ke ASEAN. Menang di ASEAN, saya ke Amerika. Waktu itu sama sahabat saya dan sahabatnya Mas Rijal, namanya Mas Awal ketika itu. Sampai di Amerika lolos 20 besar. Menang saya sampai 8 besar. 8 besar di voting peserta di Amerika sana, penonton saya menang, tapi saya nggak dipilih juri. Akhirnya dapatnya $1.500. Padahal kalau menang itu bisa dapat puluhan ribu bahkan ratusan ribu dolar gitu. Waktu itu saya sudah extend tiket 3 hari ya. Rencana saya mau jalan-jalan kan setelah saya menang gitu. Ternyata saya kalah, saya cuma kunjungi Google Facebook, kembali ke hotel. Tapi karena kembali ke hotel itu jauh di Amerika, bayangkan 2 hari di hotel kerja. Tapi karena kegagalan itu, alhamdulillah di tahun yang sama saya dapat dukungan dari Jepang, Takeda Foundation namanya, terus dari Jerman ya, Steven Steve itu, Boehringer Ingelheim dan lain sebagainya. Kenapa saya cerita ini? Nanti kamu kan menghadapi itu kegagalan ya, next, hinaan, cacian. Gimana kamu survive menghadapi itu? Sama ketika saya ikut sertifikat Mosque di Udayana Bali, ikut lomba ilmiah terus saya gagal. Tenang, oke. Sama mana tadi? Nah, waktu ikut di Bali saya juga gagal, juara harapan 1. Tapi karena gagal itu bisa jadi research solid ya. Sampai alhamdulillah ikut banyak kompetisi ilmiah di Indonesia ya, mulai dari Sriwijaya, UNS, Brawijaya, Atmajaya dan lain sebagainya. Jadi success is going from failure to failure without loss of spirit. Sama, nanti kamu akan dibilang apa? Sok alim, sok pintar, sok profesional, sok pahlawan gitu. Pernah nggak dihina dengan sangat sadis? Pernah ya. Mungkin kamu berpikir apa yang membuat orang itu merasa berat menghina kamu. Gak usah khawatir, kamu gak sendiri. Saya sudah kenyang merasakan itu. Dan saya saksikan itu dialami orang-orang yang punya karya mengagumkan. Mereka dihina dengan sangat menyakitkan. Tapi sebelum karya mereka itu mengagumkan, mereka menjadi manusia level 2 yang tidak peduli dengan hinaan itu, kebal dengan cacian itu, dan mereka mengubah hinaan, cacian, makian itu menjadi motivasi yang membuat mereka belajar, bekerja, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Jadi prinsip saya apa? Bekerja keraslah sampai orang yang menghinamu tanya, Mas ada lowongan kerja nggak ya? Gitu ya. Next. Kalau kamu makan bakso, makan tahu dulu apa pentol dulu? Kenapa? Yang enak di akhir, very smart ya. Dan itu yang harus kamu lakukan sekarang. Wah, ada teorinya nih Erik, namanya marshmallow. Anak-anak dimasukkan ke satu ruangan, dikasih permen 1, tawarkan. Kalau nggak makan permen 10 menit, mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan, mereka milih makan 1 permen dibandingkan sabar 10 menit juga dapat 2 permen.
Ikuti penelitiannya sampai 20-30 tahun, ternyata anak-anak yang sabar 10 menit punya probabilitas berhasil jauh lebih besar. Sama waktu saya usia kalian adik-adik, saya ingin masuk ke dalam Brawijaya. Di SMA saya dulu cuma 1 siswa aja setiap tahun. Kadang nggak ada 1 yang bisa masuk ke dokter Brawijaya tanpa tes. Waktu itu kalau saya ngebut banget ingin jadi dokter di Brawijaya, saya jaga mulai kelas 10 semester 2 sampai kelas 12 semester 1 supaya juara kelas. Sampai pernah ada ujian olahraga. Wajah saya ini kan bukan yang larinya paling cepat di kelas ya. Hari itu saya lagi sakit, tapi karena saya ingin banget masuk ke dokter, saya bisa lari paling cepat di kelas. Jadi saya yakin apa? Gak ada anak yang malas. Jadi gak ada orang yang malas. Yang ada itu orang yang menemukan why, alasan kamu mencapai sesuatu. Contoh Jenderal Sudirman ya, paru-parunya tinggal 1. Bung Karno bilang sudahlah, Pak Dirman istirahat saja, pulang saja. Tapi jawabannya apa? Yang sakit Sudirman, Jenderal saya tidak pernah sakit. Nah kamu pilek dijadikan alasan nggak lolos UTBK ya, bilangnya mau memimpin peradaban. Dan peradaban di Basi itu kan singko yang TPP itu. Kamu harus fight ya. Betul-betul mau memberikan yang terbaik. Nggak apa-apa, sorong dulu sekarang kan. Keberhasilan, kemenangan itu manja ya. Next. Ini seorang anak tanya sama bapaknya, Pak, apa balonnya kita juga bisa terbang? Dijawab sama ayahnya, nah bukan warna balonnya, tapi isi balon yang membuatnya bisa terbang. Next. Sama, surga juga demikian kan, dikelilingi hal-hal yang tidak disukai manusia. Kalau kamu mau masuk surga diminta bangun jam 2 pagi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran buat kebaikan ya. Tapi kalau mau masuk neraka, bangun jam 8 ya, tawaf di mall, sa'i sampai lantai ke-7 ya. Gak pernah ibadah gitu kan. Tapi rasa cinta kita pada surga mengubah hal yang kita tidak sukai menjadi kita sukai, dan kita takut pada neraka mengubah hal yang kita suka menjadi kita benci ya. Saya tahu adik-adik, kamu membenci detik-detik saat kamu belajar, teman-temanmu jalan-jalan. Kamu membenci detik-detik, kalau di sini nggak ada yang main Mobile Legends atau PUBG kan ya, cewek soalnya. Kamu membenci detik-detik saat kamu belajar, teman kamu nonton drama Korea, ya kan? Kamu membenci detik-detik saat kamu belajar keras tapi teman-teman kamu tidur terlelap. Tapi itu layak kamu lakukan, itu menjalani sisa hidup dengan penuh keberhasilan dan kemenangan. Ini contohnya John Stephen Akhwari namanya kan. Dia pelari dari Meksiko dan Tanzania, ikut Olimpiade lari di Meksiko. Nah, saat ikut lomba lari, dia di kilometer awal mengalami kecelakaan, mengalami luka menganga di lututnya, sampai bahunya mengalami dislokasi. Lalu dia tetap lari saat itu. Dan akhirnya dia ketika itu pertandingan sudah selesai, juara sudah diumumkan, baru diberitahu penonton sudah mulai pulang ya, bahwa ada seorang pelari yang akan masuk ke stadion, namanya John Stephen Akhwari. Sampai dia di garis finish, ditanya sama wartawan, buat apa Anda terus lari? Padahal Anda juga pasti kalah dan finish paling akhir. Apa katanya? My country did not send me 6,000 km to Mexico City to start the race. They send me to finish. Jadi banyak orang yang kondisinya itu lebih berat dibandingkan kita. Helen Keller, tunanetra, tunarungu, menjadi tokoh di Amerika Serikat. Sabar Subadri, pelukis tanpa lengan. Alexei Romanov, Liu Wei, nyaris ternama tanpa lengan. Jadi no excuse, jangan jadikan alasan, jadikan keluarga bakat sebagai kambing hitam atas ketidakberhasilan kita hari ini. Jadi apa? Saat gede-gedenya alas, gedean alasan katanya. Dan yang ketiga apa? Visi adik-adiknya. Next please. Saya tadi bilang nggak ada anak yang malas kan? Yang ada orang yang belum menemukan why. Why itu apa sih? Wah itu sesuatu yang membuat mendrive kamu. Saya aja walaupun kelihatannya gini kadang-kadang ogah-ogahan gitu. Kalau ada hal yang saya nggak suka, saya nggak mau kerjain, saya nggak kerjain. Tapi kalau saya sudah nemukan why-nya, saya keluar tak bisa-bisa. Bangun jam 2 pagi ya, saya benar-benar seminggu nggak bangun, saya jawaban gitu. Semalam malam nggak tidur saya jawaban ini. Kalau sudah menemukan why, jadi kamu harus mulai dari why. Why itu intinya sesuatu yang kamu believe ya, yang mendrive kamu gitu. Memberikan yang terbaik yang kamu bisa. Nah why-nya saya apa? Ini kisah nyata seorang ibu usianya 46 tahun, kondisi sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. 46 tahun, bukan ambil S2, S3 ambil D1 ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, mami sudah tua mau apa kuliah lagi? Apa jawabannya? Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka.
Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ini tanya, nak nanti kau ujian jam berapa? Nak nanti kau presentasi jam berapa? Waktu kau ujian, waktu kau presentasi mami di atas saja. Itu berjalan terus adik-adik berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai anaknya masuk 1 di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Dan siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya ya, Ibu Mortis. Tepuk tangan buat orang tua saya. Jadi pengorbanannya orang tua saya luar biasa. Saya kuliah kedokteran, bapak saya jual tanahnya. Kelas 3 SD dulu saya di MI Jenderal Sudirman yang sekarang jadi SD Sana Manani. Saat itu ada tugas ketik naskah drama, di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari bapak saya bawa mesin ketik dari kantornya usahanya keluarga kami ke rumah ibu saya ketik mulai malam sampai pagi. Bahkan satu momen mahal dalam kehidupan saya adik-adik, jam 4 pagi ketika subuh di ruang tengah keluarga saya terima email dari Cambridge University, satu dari 3 kampus terbaik dunia, bahwa saya lolos 1 di antara 7 finalis penerima penghargaan dari kerajaan Inggris saat itu. Saya masih finalis ya, saya belum menang. Itu saya saksikan wajah kebahagiaan penuh kebanggaan. Jadi I had something like for someone I must not disappoint. Dan saya ingin bukan saya saja kan, betapa banyak kita di sini yang menyaksikan dengan mata kepala kita orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu, hidup dengan penuh keegoisan tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan orang tua. Jadi dari semua, apalagi kita diajarkan 1 di antara 3 amal yang Allah cintai itu adalah berbakti pada orang tua, dan 1 di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia selain pemimpin yang zalim itu adalah durhaka sama orang tuanya. Maka terimalah dengan ikhlas bahwa cara kita memperlakukan kedua orang tua kita itu pemberitahuan kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita. Masih semangat adik-adik semua? Ya, ini contoh ya. Ini orang merampok bank. Ditanya sama manajer banknya, what did you do with the money? Mau kamu pakai apa uangnya? Bingung ya, dia bukan alumni PPCU ya, jadi nggak punya misi hidup ya. Tadi kita menertawakan merampok itu, bagaimana dengan kamu ya, saya ya? Sudah modal mandir, sekolah, rumah mungkin ya, pondok rumah berapa tahun? TK, SD, SMP ya, TK, SMA, apa yang dicari? Adik-adik, apa yang dicari? Ilmu, ijazah, jodoh ya, ya. Saya kuliah kedokteran, 2 teman saya mencoba bunuh diri ya, dua-duanya karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Saya bilang, agama dan orang cintanya cuma diminta untuk mengatur waktu dan tempatnya. Buktinya Nabi Muhammad kalau panggil istrinya apa? Ada yang tahu? Al-Tumairah, miminya kemerah, merahan. Tapi nanti kalau suami kamu hitam jangan dipanggil ya Hajar Aswad gitu ya, jangan ya. Nanti nggak pulang nanti dia ya. Bedanya siput sama mobil Formula 1 tadi untuk menempuh 400 meter. Siput butuh waktu 37 jam, tapi mobil Formula 1 9 detik. Jadi kita mungkin punya cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa cepat kita mencapainya. Dan kamu tidak harus menunggu jadi orang dewasa yang berhasil, orang tua yang berhasil no. Saya mencontohkan seorang remaja yang seusia kamu, dan dia masuk sebagai person of the year di majalah Times. Dia bolos sekolah dia bolos sekolah di hari Jumat, demo tentang perubahan hidup seorang diri. Gak lama teman-temannya di kelas ikut bolos semuanya ya. Akhirnya satu sekolah ikut dan akhirnya diikuti oleh jutaan orang di dunia. Dan bahkan pidatonya disebut sebagai salah satu pidato paling bersejarah abad ini. Next. Dia mengatakan apa? How dare you? Beraninya kalian. Saya sekarang di benua lain belajar, tapi karena kalian hanya berpikir uang. It's all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth.
dia buat gerakan sederhana kan. Gerakannya dia itu membuat namanya gelang hijau. Terus dia minta teman-temannya yang pakai gelang hijau itu berjanji dan buang sampah sembarangan. Akhirnya dia menjadi salah satu tokoh di dunia dengan inovasinya yang sederhana itu. So, coba kamu lihat, let's make it simple. Apa sih yang bisa kamu lakukan dengan potensi yang kamu miliki sekarang? And start now ya. Use what you have, do what you can, and start where you are. Next. Dan ini kisah favorit saya tulis di buku saya, dan saya ceritakan di banyak kesempatan nih, karena bagi saya dia adalah role model yang dibutuhkan oleh pemuda hari ini. Kisah ini adik-adik diawali ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Rasulullah menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu. Ini merupakan sebuah isyarat, kabar gembira bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel ini kota yang luar biasa, terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel ini sampai Raja Perancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menarik. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel, mulai Sulaiman bin Abdul Malik, Harun al-Rasyid, Sultan Yazid I, Sultan Murad II. Mereka semua gagal. Lainnya seorang anak namanya Muhammad. Beliau menancapkan dalam hatinya bahwa beliau yang membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang di lain waktu. Tadi apa Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak. Apa yang dilakukan seorang pemuda berusia 21 tahun ini? Jadi kunci pertahanan Konstantinopel, karena lautannya dikelilingi rantai, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Dan akhirnya Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosporus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Jadi bayangkan 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Yilmaz Osmuna di dalam kitabnya Osmani Tarihi mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Dan akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang dan membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun setelah sabda itu disampaikan? Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukannya untuk sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Diminta seluruh pasukannya berdiri. Lalu beliau bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak akhir balik silahkan duduk. Tidak satupun pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak akhir balik silahkan duduk. Sebagian pasukan yang mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak akhir balik silahkan duduk. Seluruh pasukan duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin sebelumnya, tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah yang menunjukkan kepada kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatannya dengan Allah. Next, please. Dan yang ketiga apa adik-adik? Improve the value. Improve the value. Jadi kamu kemudian hari nanti dibayar bukan dari waktu yang kamu berikan, tapi dari nilai diri kamu. Kamu kemudian hari bisa menghasilkan karya bukan karena apa saja yang kamu lakukan, tapi kemampuan diri kamu dalam menghasilkan karya tersebut ya. Contoh yang menurut saya bisa jadi role model kita generasi muda hari ini adalah Eyang Habibie.
Saya dulu diundang ke rumah beliau dan itu menjadi ruang waktu yang bagi saya mahal sekali. Yang Habibie kumpulkan waktu itu 9 anak muda, disebut namanya kelompok 45. Di situ beliau tanya sama saya, Gamal, kenapa kamu buat program berubah dengan sampah? Setelah saya jawab, beliau menambahkan, why? Because you are not blind, you care about them. It's the beginning of everything. Jadi karena kamu tidak buta, kamu peduli kepada mereka, itu adalah awal dari segalanya. Waktu saya kecil ya, dan saya yakin mungkin Ustazah juga waktu kecil ngalami ya. Waktu kita kecil orang tua kita kalau ngomong apa? Kalau bicara, nak belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie. Nah, belajar yang rajin biar kayak Pak Habibie gitu. Apa yang membuat beliau luar biasa adik-adik? Beliau dipanggil Mr. Crack karena berhasil menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat. Beliau meninggalkan kenyamanan di Jerman kembali ke Indonesia dan beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan, otak saya Jerman tapi hati saya Mekah. Beliau juga mengatakan, saya bersyukur karena bisa membangun sinergi positif antara ilmu pengetahuan dan teknologi serta spiritualitas. Dan yang keempat, ini yang luar biasa, ini yang Habibie langsung yang cerita kepada saya dan gak banyak yang tahu soal itu, bahwa Ibunda Ainun itu adalah lulusan SMA terbaik Jakarta Jawa Barat ketika itu. Bahkan Ibunda Ainun pernah mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat, menjadi orang yang berguna bagi bangsa. Jadi nanti kalian kamu adik-adik, ada namanya eminen, kamu dikenal orang karena ilmu yang kamu miliki. Ada namanya prominen, kamu dikenal karena ide, gagasan, karya yang penting dan berperan besar di tengah-tengah masyarakat. Next. Jadi 4 hal ini yang kamu siapkan sekarang supaya nilai diri kamu nanti kuat. 1, kompetensi belajar terus. Your mindset is your ceiling. Apa artinya? Mindset kamu itu seperti atap kamu. Kalau target kamu tinggi, hasil kamu tinggi, ada penelitiannya. Kalau targetnya 50, kamu mencapai bisa 53, 47, 55, 45. Target kamu 15, mencapainya 17, 13, 20, 10 gitu. Itu ada penelitiannya. Jadi target itu menentukan. Saya sekarang lagi buat namanya Malang Cerdas. Waktu buat saya tanya sama tim saya, kamu bantu berapa sekolah tahun ini? Dia bilang 40 dong. Saya bilang saya nggak mau. Kamu harus bantu ratusan sekolah. Ternyata bisa. Programnya sudah jalan 3 bulan. Hari ini tepat ya, kami mencapai sekolah ke 40 ya, dalam planning yang kami jalankan. Jadi penting kamu memahami target yang tinggi itu. Karena kenapa? Waktu target kamu tinggi adik-adik, adrenalin kamu naik. Kamu akan tangkap semua peluang. Kamu akan menggerakkan potensi kamu, mengeksploitasi sumber daya yang kamu miliki, mengeksplorasi semua peluang yang ada, dan kamu akan terpacu untuk bergerak lebih cepat, gesit, karena kamu tahu kamu harus mencapai sesuatu yang berat. Ya. Tapi kalau target kamu ringan, misal nanti setelah ini, gak usah neko-neko saya bilang. Kalau targetnya yang tinggi, mau kemana dok? Harvard, MIT, Stanford, Cambridge ya, Oxford ya, kampus terbaik dunia, Stanford, atau ke kampus Madinah gitu, iya, dan lain sebagainya. Karena kalau target kamu tinggi, akhirnya kamu akan persiapan. Ada teori namanya Pygmalion Effect. Kalau kamu yakin sama kemampuan kamu, ekspektasi kamu tinggi. Ekspektasi kamu tinggi mempengaruhi behavior kamu. Sama kayak saya, karena targetnya Malang Cerdas tinggi, akhirnya mempengaruhi. Hampir tiap pagi sebelum saya misal ke kantor atau beraktivitas lain ya, saya usahakan saya mengunjungi 1 sekolah, bahkan kadang-kadang 2 sekolah. Sekarang saya targetkan bahkan sehari bisa 3 sekolah. Dan itu contohnya. Dan yang berikutnya portofolio buat karya nih. Karya itu kartu nama terbaik yang kamu miliki di kemudian hari. Saya sebulan lalu ke Australia. Itu orang di sana ya masih ingat dokter Gamal yang buat klinik sampah ya, teman-teman di MSI dan sebagainya gitu. Yang mereka ingat adalah karya kita. Apa sesuatu yang kita hasilkan. Dan yang ketiga prestasi, keempat pengakuan publik. Next. Dan yang kelima care to society. Jadi hakikat ilmu pengetahuan, kalau kata Ki Hajar Dewantara itu trihayu ya, atau trirahayu itu kan, bagaimana menjadikan kehidupan kita menjadi memerdekakan diri ya, dan memberikan kebahagiaan buat diri, lalu bagaimana memberikan memperbaiki ya, bangsa, lalu memperbaiki dunia. Ada lagi namanya trikon ya. Jadi penting kamu berpikir bahwa hakikat ilmu pengetahuan itu adalah kita meningkatkan kemampuan kita untuk bisa memberikan peran yang lebih besar di masyarakat hari ini. Jadi ini contoh sedikit saja karya-karya yang kami buat ya. Yang pertama namanya klinik sampah. Next. Let me tell you a true story of a 3 years old girl Hairunisa. Dia anak seorang pemulung yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan
bapaknya nggak punya cukup uang untuk berobat. Akhirnya waktu itu bapaknya menggendong jenazah Air Indonesia di KRL. Dan akhirnya kisah ini menjadi inspirasi buat saya teman-teman mengembangkan klinik asuransi sampah, sebuah asuransi mikro yang menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan. Next. Jadi bayangkan warga bisa berobat tapi bayar dengan kardus plastik. Dan ini pendapat warga atas apa yang kami lakukan. Dia sakit dia bidina dia. Apa nyaman? Nyaman sampah, nyaman kolia. Nyaman liahnya sampah liah nyaman. So I collect it. Before I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Kula suwun, warna beri pengobatan nekat gitu ya. Anu Pak apa ini mengano sampah. Oke, next. Let's make it more quick. Terus yang kedua ini saya mulai ketika magang di rumah sakit adik-adik, saya cek kamar di UGD dan alhamdulillah ini bisa mengembangkan satu program karena ketemu pasien yang anak yatim piatu patah tulang kaki butuh biaya operasi. Saya pun di Facebook akhirnya banyak yang membantu ya. Semenjak itu kami buat satu crowdfunding pembiayaan kesehatan yang namanya siapapeduli.id. Jadi salah seorang ulama itu menuliskan dalam kitabnya, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu. Dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang engkau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah kau lapangkan. Oleh karena itu jangan sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Next. Lalu kami juga mengembangkan satu aplikasi digital untuk menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien yang kurang mampu. Nama saya Muna. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Humedika datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Humedika membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu. Next. Oke. Tadi saya contohkan saya pakai media sosial untuk bantu orang. Ini pakai media sosial nggak ada nih? Pakai apa? Instagram, pakai TikTok, lengkap ya, anak zaman sekarang ya. Jadi ternyata sekarang medsos itu bukan hanya, kamu bayangkan, kita beruntung generasi muda itu lahir kita menikmati 1.0 sampai 5.0. Bayangkan dulu orang kalau mau bicara di 80-an ribu orang ngumpulin di Gelora Bung Karno 80.000, di JIS sekarang 82.000. Sekarang dari kamar ruang makan kita, dari meja belajar kita bisa buat konten yang disaksikan oleh jutaan orang di luar sana ya. Dan akhirnya bahkan lebih dari itu, kami kebetulan saya punya 2 juta follower di semua media channel, dan akhirnya setiap memproduksi konten bisa disaksikan 4 juta, 5 juta, 6 juta orang ya. Next. Dan lebih dari itu, kamu bisa pakai itu untuk menghasilkan rezeki di kemudian hari. Akhirnya karena banyak inspirasi yang kami hasilkan, kemudian ada banyak brand-brand besar di dunia ya. Misalkan ini Belvita waktu itu ketika syuting di Malaysia untuk promosi ya produknya di berbagai negara. Saya selalu awali dengan 3 pertanyaan. Apakah ini sesuatu yang saya sukai? Apakah ini sesuatu yang saya kuasai? Dan apakah ini sesuatu yang bermanfaat? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan hati dan kerja keras,
Tuhan berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan yang kita lakukan. Saya percaya soal passion. Jangan korbankan passionmu karena raih hidup ini. Kalau kita ikuti passion kita, maka yang lain akan mengikuti kita. Karena banyak di antara kita mulai pekerjaan dengan niat yang baik, yang tulus, tapi tidak banyak yang bertahan dengan keikhlasan. Next please. Ya, termasuk banyak brand-brand besar ya, Clear, Pepsodent, lalu Aqua. Tapi jelas mereka bukan mensponsori kegiatan hari ini. Jangan salah. Tapi saya mau contohkan bahwa ya, you can do a lot of things with your social media. Daripada kamu jadi haters atau lovers ya, kenapa kamu nggak mulai berpikir untuk membuat sebuah karya, membuat sebuah inspirasi ya, termasuk mendapatkan rezeki. Sekarang itu namanya gigs economy. Gigs economy itu kamu bisa bekerja dari konten-konten yang kamu produksi menjadi berbagai orang yang ahli di multimedia dan lain sebagainya. Next. Nah, termasuk saya buat malam cerdas sekarang. Alhamdulillah ini bulan ketiga program ini running. Kami sekarang alhamdulillah sudah mengunjungi ya 40 sekolah di berbagai wilayah di Malang Raya, termasuk sudah menyalurkan 56 ya beasiswa buat adik-adik supaya bisa kuliah gratis, termasuk mendapatkan tunjangan ya selama kuliah. Termasuk ada program untuk pendampingan kuliah luar negeri, program untuk tryout gratis dan lain sebagainya. Next. Oke. Jadi pesan saya itu adik-adik, coba kamu betul-betul harus mulai dari potensi kamu, terus kamu mulai lihat target kamu yang mau kamu capai ya. Lalu kamu mulai deliver strategi apa bisa kamu lakukan untuk mencapai itu secara signifikan. Next again. Next. Bahkan saya kunjungi ini bukan kali pertama kayak saya ke daerah pinggir sini ya. Misal ke Sumber Manjung Wetan tuh udah 2 kali, besok hari Kamis kalau nggak salah ya. Saya atau Rabu ya saya ke sana lagi. Sudah banyak sekolah-sekolah di pinggiran yang betul-betul daerah pelosok di Malang itu yang kami kunjungi ya. Bahkan yang selama ini jalan terjamah ya, oleh berbagai tokoh atau entitas gitu. Bikin sedikit. Next again. Nah, yang terakhir spiritual itu yang paling penting. Orang yang paling berakal itu orang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanannya. Next. Contohnya Einstein. Einstein rumusnya apa? Ada yang tahu? E sama dengan MC kuadrat. Wajahnya lambang kejeniusan. Next. Tapi Michael Hurt meletakkan dia di urutan nomor 10 di antara orang-orang paling berpengaruh di dunia ya. Di luar itu coba Newton masuk karena paham materialitas dia dan lain sebagainya. Apa artinya? Intelektualitas itu penting ya. Tapi itu tidak cukup adik-adik. Spiritualitas itu akan membuat kamu kokoh betul-betul ya, punya visi yang kuat, kamu akan punya resiliensi dan punya pengaruh jauh lebih besar. Next. Kalau kata Cak Nun apa? Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati ya. Berapa banyak di antara kita mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur. Bikin sedikit. Next. Mungkin adik-adik next. You can skip dan booking the next one. Oke, nah terakhir ada satu video yang viral, mungkin ada yang ingat ya, seminggu lalu ya. Seorang ustazah yang meninggal ketika membaca Al-Quran. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد. Yang akhirnya beliau meninggal ya saat sedang mengisi pengajian. Adik-adik semua, saya ingin sampaikan ya satu poin yang penting. Jadi apapun yang kamu miliki sekarang ataupun nanti ya, kepintaran, kekayaan, jabatan, popularitas, keindahan paras ya, semuanya akan kita tinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya, seolah-olah kita akan hidup selamanya sehingga kita mengutamakan dunia yang fana ini. Jadi saat kamu naik, kamu ingat betul, pasti kita akan turun ya. Gak ada orang yang di atas sepanjang kehidupannya gitu. Ada titik di mana kita akan kehilangan semua.
Dan kematian itu pun akhirnya menjadi ya betul-betul kesadaran kita, pemahaman kita soal sementara hidup. Ini seharusnya bisa mengingatkan kita betapa singkatnya ya. Sekarang kita berpikir dunia ini nyata, akhirat terasa fana. Nanti akan ada hari di mana akhirat itu menjadi nyata dan dunia ini menjadi fana. Oleh karena itu adik-adik, orang sering tanya sama saya, Damal, kok bisa kamu diapresiasi berbagai tokoh-tokoh yang mungkin disebut orang sebagai tokoh-tokoh paling berkuasa dan berpengaruh di dunia? Satu hal yang saya tanamkan, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Jadi waktu saya persaingan untuk mendapatkan penghargaan dari Kerajaan Inggris, saya bersaing sama 511 perusahaan dari 90 negara. Bahkan di 7 final itu, final akhir ya, saya harus bersaing dengan perwakilan dari Meksiko, Peru, Guatemala, Nigeria, India, dan lain sebagainya, Nepal. Ya, jadi satu hal yang saya yakini ya, orang yang percaya diri itu bukanlah orang yang yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersamanya. Sejak awal saya bicara jangan pikir bekerja keras ya, jangan pikir bekerja keras, tapi juga jangan memberhalakan ikhtiar ya, karena yang Allah itu punya kuasa sepenuhnya untuk membuat kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan ya. Allahul latifun bi ibadihi, Allah itu maha lembut kepada hambanya. Akhir kata adik-adik, kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk ya. Dan mungkin 2 pesan terakhir ini. Pertama, work hard in silence, study hard in silence, and let your success, your impact be your noise. Belajar kelaslah dalam sunyi dan biarkan keberhasilan menjadi bisingmu. Dan terakhir, kalimat ini mungkin terdengar tidak enak, tapi semoga kamu ingat 5-10 tahun mendatang. Kalau kamu tidak mengejar mimpimu, orang lain akan membayarmu untuk mengejar mimpi mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Semateri yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Gamal Albin Said. Acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab kepada Adinda dan Andika yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya. Tiga pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sofura Auladiana Mufidah dari kakak pembina. Saya ingin menanyakan, tadi Antum menjelaskan kalau kesannya jurusan itu harus kita ambil sesuai apa yang kita mau. Tapi kalau kesannya orang tua sudah memilihkan kamu jurusannya harus ini gitu. Terus bagaimana kita harus mengambil jurusan yang kita pilih atau harus patuh pada orang tua? Untuk 2 pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabi Naswar Ahmad dari PBDU. Ingin menanyakan, apa prinsip dan motivasi serta pegangan yang dimiliki oleh dokter dengan pencapaian besar dan kesuksesan? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana memunculkan inovasi besar dalam diri kita agar bermanfaat bagi orang lain? Terima kasih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Natania dari PWD. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya 80% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Bagaimana cara kita untuk mengetahui potensi diri kita dan
dan berhasil pada jurusan yang kita pilih. Terlepas dari kekangan orang tua dan pandangan orang lain. Terima kasih. Masih semangat semua? Ada salamnya nggak PPDU? Oh, ada. PPDU gitu. PPDU? Oke, luar biasa. Mungkin pertanyaan yang pertama tadi itu pertanyaan paling banyak yang saya jumpai ketika keliling ke berbagai sekolah ya. Itu paling sering ditanya. Mungkin ada dua hal yang mau saya sampaikan di sini. Pertama, kamu harus open mind juga. Open mind itu begini. Kamu bisa berpikir kamu benar. Kamu juga harus berpikir mungkin guru kita yang benar, atau satu saja kita yang benar, mungkin orang tua kita yang benar. Itu open mind. Jadi kita nggak selalu merasa bahwa kita benar dan yang lain salah. Kedua, dalam menyikapi itu, dan bisa juga kamu yang benar. Dan yang kedua, kamu tetap harus mengutamakan, tetap birrul walidain itu dijaga semaksimal mungkin. Memuliakan orang tua itu sudah kunci penting dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, ini pentingnya, buktikan. Sebelum saya dapat penghargaan dunia, kata-kata inspiratif terdengar hambar. Setelah dapat penghargaan dunia, kata-kata hambar terdengar inspiratif ya. Jadi yang orang butuhkan apa? Bukti. Satu teladan lebih baik daripada 1000 ucapan. Karya, prestasi lebih keras, berteriak lebih keras dibandingkan orasi-orasi kita. Jadi kalau kamu bilang saya mau jadi penulis, ya buktikan kamu nulis mulai sekarang. Kalau kamu bilang kamu mau menjadi seorang ahli ekonomi misalkan, ya buktikan ke orang kamu bahwa kamu punya keahlian di situ. Dan yang keempat, komunikasikan itu ya. Kamu punya ustazah di PPDU yang saya yakin bisa membantu mengkomunikasikan dengan orang tua ya. Dan yang terakhir, ini keywordnya adalah nobody. Jadi bukan cuma orang tua sebenarnya, nobody. Tidak ada seorang. Nobody is going to believe in you until you are already done. Jadi gak ada yang percaya sama kita sampai kita benar-benar membuktikannya. Lalu pertanyaan kedua, apa motivasinya ya? Jadi saya itu bersyukur punya satu, dengan berbagai kekurangan yang saya miliki ya, itu satu hal yang positif itu adalah menumbuhkan rasa bersalah ketika menghabiskan waktu itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Sampai ibu saya pernah diwawancara satu media di Jepang ya. Apa yang istimewa dari Dr. Gamal? Ibu saya bilang Dr. Gamal ini nggak pernah tidur, dia selalu ketiduran. Dan ibu saya nggak berlebihan gitu ya. Jadi saya tuh sering banget di meja gitu bekerja ya. Diminta tidur nggak mau, tapi saya tidur di tempat kerja. Itu hal yang sehari-hari ya saya lakukan, apalagi ketika di rumah sakit ya, waktu jaga rumah sakit itu lebih berat lagi kalau diceritakan. Jadi saat kamu, jadi bayangkan begini nih, kamu punya 86.400 detik setiap hari kan? Atau gini, kamu punya tabungan 86.400.000. Kalau ada yang ngambil 100.000, gimana perasaan kamu? Sedih kan? Nah sama, satu hari kamu punya 86.400 detik. Dan itu adalah kesempatan kamu setiap detiknya untuk menghasilkan perubahan dan keberhasilan buat kamu. Ya, jadi tumbuhkan rasa bersalah ya ketika kamu menghabiskan waktu sesuatu yang tidak bermanfaat. Lalu kedua, kamu akan menjadi pusara sekarang. Yang menarik kebaikan-kebaikan datang kepadamu. Jadi your future is depend on your daily routine. Masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktumu setiap hari. Orang kalau lihat video profil saya kayaknya enak gitu ya. Orang nggak tahu soalnya deh. Kalau saya ceritain ya, dulu jaga di rumah sakit itu saya jaga malam, nggak tidur semalaman pagi. Setelah saya jaga, saya langsung ke Bandara Juanda, langsung flight ke Jakarta. Ngurusin urusan di sana, malam balik lagi, jaga malam lagi di rumah sakitnya. Paginya selesai dari rumah sakit langsung ke bandara lagi. Itu bukan sekali dua kali. Bahkan pernah dari rumah sakit saya langsung ambil koper langsung ke bandara, langsung flight ke India. India nggak sampai ke hotel, langsung ke tempat keperluan saya beresin di sana, langsung balik lagi hari itu juga. Jadi kalau sorohnya itu nggak kurang-kurang ya. Dulu pernah ke Denmark gagal, ke Australia berempat sama tim gagal ya, dan lain sebagainya. Jadi penting buat kamu satu menghargai waktu,
Terus kedua, nah ini yang penting juga, mengambil resiko ya. Jadi karakter itu, jadi setiap kita kan sedang membuat cerita. Cerita saya tadi nggak penting buat kamu. Yang paling penting apa? Kamu menyiapkan cerita kehidupan kamu selanjutnya. Kamu sekarang sampai cerita itu ada sequence-nya ya. Kamu sekarang sampai sequence di SMP, SMA mungkin ya. Nah, nanti ada sequence selanjutnya nih. Apa sequence-nya? Jadi cerita itu ada sequence, ada namanya karakter di situ. Karakter itu penting. Karakter itu geometris sifatnya. Karakter kamu suka konflik, kamu akan punya masalah dengan banyak peran. Karakter kamu ngalah, sabar, atau mencari titik temu, kamu akan mampu menyelesaikan berbagai hal. Karakter kamu untuk menangkap peluang, kamu akan menangkap banyak peluang, mengambil resiko ya. Karakter kamu menghindari peluang, menghindari resiko, kamu akan kehilangan banyak kesempatan. Jadi itu penting ini, poin bahwa yang ketiga itu dia sifatnya selain karakter, dia ada time nya, ada waktunya. Dan yang terakhir dia naratif kausologi, apa yang kamu lakukan sekarang mengakibatkan apa yang kamu capai. Misal apa yang saya lakukan ketika SMA dulu untuk berjuang masuk di kedokteran, mempengaruhi kan kehidupan saya sampai saya buat inovasi kesehatan sampai ketemu Pangeran Charles. Kebayang nggak? Kalau ke SMA saya santai-santai, nggak masuk kedokteran, ya kan? Terus gimana bisa ketemu Pangeran Charles ceritanya, buat program apa lagi nanti kan? Iya. Terus dan lain sebagainya. Jadi karakter itu sifatnya geometrik. It's very important for you. Dan yang pertanyaan kedua dari penanya kedua ya, gimana dokter cara berinovasi? Ada dua resepnya di kalinya. Jadi pertama kayak MacBook itu lead seeker tipikalnya. Dia lihat kebutuhan orang lalu melakukan inovasi di situ. Kedua market reader itu kayak Samsung. Dia lihat kompetitor, lihat tren pasar, lalu melakukan inovasi dengan cepat. Dan yang ketiga teknologi driver, tergantung kemampuan tim engineer dia dalam menghasilkan sebuah karya atau inovasi. Dan yang berikutnya adalah ada 4 jenis inovasi. Ada namanya incremental, kamu punya warung, kamu tambahin menu baru. Kamu punya aplikasi digital, kamu tambahin satu fitur. Arsitektur itu pakai di tempat lain. Misal nih, teman saya namanya Keller ya, saya ketemu di Denmark, dia buat namanya Zipline nanti kali. Oh yes. Jadi kawan saya ini luar biasa. Dia mengkolaborasikan Boeing, SpaceX, ada dari Google ya. Akhirnya dia mengembangkan drone yang bisa menjatuhkan kebutuhan kesehatan ke titik yang ditentukan. That terrain to get to a rural village can take hours, even though it's a very short distance. Today, if a mother is giving birth and suffers from postpartum hemorrhaging, her life is dependent on getting a blood transfusion. There are many different types of blood types. They have a limited shelf life. And the challenge is when you need blood, you need it immediately, but it is unpredictable which geography that will occur in. Hospitals that are in more remote areas can have a very hard time getting enough reliably supplied blood. The time to order and get the supplies by truck is just too late. There's no way that we can overcome the time that it takes to get anywhere during the rainy season. And people would say, okay, during the rainy season, we're just not going to make it. The best case scenario, it would take at least 4 hours. But with Zipline, we are looking at cutting that 4 hours to something like 15 minutes. It is a team of Rwandese who came together with Zipline to groom the project and to make it happen in Rwanda. Their ultimate vision is to put each and every one of those 11 million citizens within a 15 to 35 minute delivery of any essential medical product that they could need. And that's a revolutionary idea for any country in the world. The use of drones to deliver life-saving medical products can overcome the lack of road infrastructure. We need to let our imagination soar. When you have a commodity rare in supply, that might be an unusual blood type or something like a rabies vaccine, and you need it immediately, the idea that we could use a drone to be able to deliver this to the country is absolutely brilliant. There's nothing else that could do that in that way. It is like we will no longer go around the hills, but we fly over the hills. We pulled together a team from places like Boeing, SpaceX, Google, Lockheed Martin, and it's an honor for Zipline to partner with the government of Rwanda. We place a hub next to an existing medical warehouse, and it instantly enables that warehouse to make hundreds of deliveries per day to any location within range. The doctor sends us their order by text, by phone call, whatever's convenient.
Somebody identifies the need and then prepares the package, puts it on the drone. Then we take that vehicle and we put it through pre-flight tests. It's launched, it flies automatically out to the clinic. The path has been already calculated, it's in the computer. And then they'll receive a text message saying, Zip is 2 minutes away, please walk outside. It drops the packet, somebody goes and collects it. It turns around, it flies home, and then we get it ready for the next delivery. Our service not only makes it possible, but also affordable for countries to deliver reliable access to essential medicines for all of their citizens. What we are looking forward to see here is saving lives. This isn't a small step forward. This is a transformational change to how we provide medical care to people across the world. Nah, itu contohnya ya. Jadi dalam konteks itu 3 hal tadi ya. Kamu bisa pakai modelnya, ada juga namanya disruptif ya, mengganggu kemapanan. Sekarang ada namanya radikal. Radikal itu beda banget. Transportasi darat terus tiba-tiba ke udara ya. Contoh radikal innovation. Nah, hal berikutnya yang penting dalam konteks inovasi itu adalah mindset kamu sebenarnya. Jadi namanya critical thinking, ada namanya creative thinking. Jadi problem solving itu irisan antara critical thinking dan creative thinking. Jadi saya itu termasuk yang nggak sepakat sama Rocky Gerung dan Najwa Shihab ya, bahwa tugasnya orang itu cuma ngasih kritik gitu. Ya, menurut saya akan lebih bijak kalau kita itu juga berpikir menghadirkan sebuah solusi. Bahwa solusi itu memang bukan sesuatu yang wajib sebenarnya. Tetapi esensi manusia itu kan sebetulnya menjadi problem solver. Di lingkup manapun, bayangin kalau semua orang kritik gitu ya, nggak ada yang ngasih solusi ya. Ya. Dan it's very easy to critical, yeah, to give critic solution. It's easy, but to start the innovation, to solve the problem, yeah, it's very challenging. Jadi kamu jangan jadi tadi haters to lovers, dan juga sering nggak dengar jadi agent of change, betul? Sering dengar itu? Nggak waktunya kamu jadi agent of change. Kamu itu waktunya jadi director of change, orang yang mengatur, memimpin, mengelola proses perubahan. Lalu ketiga tadi soal menemukan tadi ya potensi kita ya. Let's make it simple. Kamu me time nanti, ya di kemah gitu kan ya. Me time, coba pikirin apa sih yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup ini. Apa yang benar-benar kamu inginkan ya. Jadi apa sih passion itu? Dia itu begini. Kamu merasa ini gue banget. Dengan kamu merasa di puncak, kamu gak sabar mengerjakannya. Itulah passion. Penelitian bilang 80% orang bekerja di tempat yang mereka tidak inginkan. 40% pasrah bahwa mereka tidak akan pernah bekerja di tempat yang mereka inginkan. Hanya 13% orang yang bekerja di tempat yang mereka inginkan. Dan untuk menemukan passion, kamu itu perlu nyoba. Kamu coba itu. Jadi kayak saya dulu ketika lulus ngerasain gimana praktek, ketemu 80 pasien sehari di ruang praktek saya gitu kan. Terus saya bandingkan masuk ke laboratorium penelitian. Saya bandingkan lanjutin usahanya bapak, saya coba tuh jual beli mobil. Terus saya coba juga buat program sosial ya. Saya coba menjadi inspirator gitu, buat banyak inspiring lewat cerita kehidupan. Saya coba untuk bangun perusahaan di bidang kesehatan. Terus saya coba banyak hal buat bisnis yang berdampak sosial gitu. Akhirnya setelah kita nyoba, kita baru bisa ngerasain, oh which one is the best for us. Dan yang ketiga, kunci pentingnya itu kayak buka botol minuman adik-adik. Kalau kamu nggak tahu caranya, kamu injak, kamu tekan, kamu banting. Padahal tinggal kamu buka tutup botolnya. So if you do what I have done, you will get what I have got. If you always do what you have always done, you will always get what you have always got. Jadi kalau kamu melakukan apa yang orang itu lakukan, kamu bisa mendapatkan apa yang dia lakukan. Kalau kamu melakukan lebih, saya yakin kamu bisa mendapatkan lebih. Jadi kamu harus bisa lebih dari saya. Saya ketemu Pangeran Charles, Putin ya. Kalau kamu ketemu semua tuh Raja Saudi Arabia ya, Uni Emirat Arab gitu kan, Raja Prancis ya begitu. Jadi kamu harus berpikir, saya bisa jauh lebih dari Dr. Gamal. Dr. Gamal tuh gak ada apa-apanya dibandingkan saya gitu kan. Saya harus fight, gak bisa-bisa. Itu bisa mencapai lebih dari apa yang Dr. Gamal capai. Mungkin saya kasih closing statement ya, adik-adik. Saya jauh-jauh ya datang ke sini hampir 3 jam ya. Saya mau sampaikan kalian, kamu optimalkan ini prime time kamu nih. Ini masa emas buat kamu. Kamu anak muda itu baru matahari pukul 12 siang. Paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang
mempesona. Dan yang kedua adik-adik, tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Dan akhir kata ya, keberhasilan, kemenangan itu manja, harus direbut dengan kebenaran dalam cara dan kesabaran dalam perjuangan. Mimpi itu murah, tapi merealisasikannya yang mahal. Jadi mimpi-mimpi besar butuh eksekusi yang luar biasa ya, dan kerja keras yang optimal. Mungkin itu dari saya, dan pesan terakhir ya dari saya buat adik-adik semua, you should start with your definition of winner and keep pursuing your definition. Dan yakinlah di balik orang-orang besar senantiasa ada amal kebaikan yang mempesona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakumullah khairan.